Lord, you hear our words, kau mendengar perkataan kami, you hear our declarations, kau mendengar deklarasi kami. We say it all because we love you. We love you till death do us apart. Kami mengasihi Tuhan sampai maut memisahkan kami. We will be faithful in your calling, Lord. Kami selalu setia dengan panggilan Tuhan. So speak to us as only you can. Berbicara kepada kami karena Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami dari dalam keluar. Tuhan yang dapat menuntun kami. You are the only one who can guide our path. Kau menuntun kami ke dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Thank you Lord for your presence, for your grace, for your mercy, for your abundant love. Terima kasih untuk kasih karunia, anugerah kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. We are so excited for the word of God. Kami siap diberkati, yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangannya meriah. Oke, lebih meriah lagi buat Yesus. Alright. Silakan duduk. Happy Sunday church, happy Sunday everyone. Believing that every one of you are blessed. Setiap saudara diberkati Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Saudara pernah mengalami atau pernah kehilangan sesuatu tidak yang paling berharga di dalam hidup saudara? Coba saudara renungkan dalam 5 detik ke depan. Coba pikirkan kira-kira apa yang pernah saudara kehilangan. Atau kunci mobil, atau handphone, atau sesuatu yang paling berharga dalam hidup saudara. Sementara saudara sambil memikirkan, saya pernah pada saat waktu pindahan rumah dari Puri Kencana, dan waktu itu pindah sebelum ke Permata Buana, kita tinggal di gereja. Dan kita packing semua barang-barang dimasukin ke dalam dus-dus dengan rapi. Dan waktu sampai di sini setelah 1 bulan, 2 bulan, saya mulai mau merapikan kembali yaitu khotbah-khotbah saya. Dan satu khotbah ini biasanya saya masukkan di binder Kokuyo, itu sekitar 8 sampai 10 titles of sermons di dalam satu binder seperti ini. Dan saya tahu ada sekitar lebih daripada 30 bahkan sampai 50 binder seperti ini sejak saya khotbah itu ada di dalam salah satu dus. Cuman saya cari kok nggak ketemu dan akhirnya waktu cari lagi dan baru tahu ternyata waktu itu Rasmi yang pernah bekerja di tempat kita berpikir bahwa itu adalah barang-barang yang nggak dipakai dan akhirnya dijual termasuk koran-koran bekas keloakan. Saudara. Jadi saudara bisa bayangkan ada 50 binder sermon yang pada saat waktu itu saya tidak simpen filenya di digital file. Jadi hilanglah semua file-filenya, itu khotbah, ada ratusan khotbah yang sangat amat berharga sekali. Dan itu nggak bisa diulang lagi, untuk cari khotbahnya lagi mau akhirnya dihubungin tukang korannya dan tukang korannya pikir udah nggak tahu lagi, udah didaur ulang dan akhirnya hilang begitu saja. Nah, saudara pernahkah kehilangan sesuatu yang berharga? Pastor Leaf tadi awalnya nggak terlalu suka sama the babies ya, the doggies. Tapi saat ini dia sayang banget sama tiga-tiganya, terutama kepada yang paling kecil yang namanya Jeju, saudara. Dan kemarin kita lagi di meja makan, tiba-tiba si Jeju itu di samping kayak Pastor Leaf panik banget. Aduh, kenapa tuh? Nggak bisa napas aja, bentar-bentar lagi. Dia bilang, aduh saya juga nggak tahu diapain ya. Kalau orang mungkin kita bisa langsung bawa ke rumah sakit, sama saya juga bingung karena pengalaman juga pertama. Dia panik banget, ternyata dia makan biji kopi, saudara. Jadi di rumah untuk supaya menghilangkan bau-bau, kita ada biji-biji kopi kita taruh di beberapa tempat. Dan mungkin biji kopi itu sempat jatuh, terus ya namanya semua orang kaki meja pun dimakan, besi pun dimakan. Jadi biji kopi jadi dimakan, jadi mungkin nyangkut di lehernya, kayak udah mau mati begitu. Tapi saya melihat Pastor Lee begitu panik banget. Kenapa? Karena Jeju itu berharga banget, saudara. Padahal saya berapa kali sampai saya keselak juga dia. Kenapa kamu keselak gitu? Dia ditepak-tepak, yang ada ditepak-tepak. Aduh kamu ditepak-tepak, makin keselak. Tapi kok Jeju, aduh kenapa? Kalau sama saya, kenapa kamu keselak? Makan apa tadi? Nah, saudara pernah gak kehilangan atas sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saudara? Hari ini kita akan belajar, saudara, most valuable things in life. Ya, sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara.
Nah, minggu lalu kita pergi ke short holiday ke Bandung, mengunjungi tempat kakaknya Pastor Leaf. Dan pulang dari Bandung itu hari Kamis saya mulai kena diare. Ya, jadi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Minggu ibadah itu saya 35 kali ke belakang dan itu cuma hanya cairan saja yang keluar gitu. Dan sampai udah lemas banget, turun 5 kilogram. Pastor bilang, waduh ini kalau perempuan enak banget nih, cuma dalam 4 hari turun 5 kilogram. Kita setahun aja turun 1 kilogram aja susah sekali. Dan saudara terkasih, dan pada saat waktu ibadah itu saya tuh lagi lemas banget karena udah mau makan gak nafsu. Tiba-tiba saya ngeliat ada nasi gudeg. Dan saudara tahu, saya kan suka banget gudeg. Jadi dapat dari jemaat, Sister Agustin ya. Ya, bawa gudeg ya, minggu lalu kan. Right? Dan saya ngelihat ya pas waktu ini, padahal kan nggak boleh tuh ada santan tuh paling nggak boleh, balik lagi diare. Terus saya bilang ada nggak tahan, dia bilang ini kayaknya lagi mumpung pas lagi appetite-nya ada, terus langsung saya makan gudegnya. Dan puji Tuhan ditambah lagi Hartono sama Tina bikinin ayam khusus juga dengan garlic semua. Hari itu saya makan lagi dan puji Tuhan sembuh. Tapi dalam 2 minggu saya nggak olahraga. Saya nggak bisa beraktivitas dengan maksimal dan otomatis otot-otot itu mulai mengalami yang namanya atrofi. Artinya kalau saudara tidak menggunakan yaitu otot-otot dalam tubuh saudara, maka otot itu akan beradaptasi, dia akan menciut dan namanya atrofi. They will atrophy. Dan saudara kasih, pada saat waktu otot itu kecil, makanya kalau saudara lihat orang kalau di rumah sakit yang berbaring karena koma, 1 bulan apalagi 3 bulan 6 bulan, maka saudara akan lihat orang ini kok makin lama makin kecil ya, kayak tinggal tulang sama kulit saja. Karena otot itu akan mengecil dan orang itu pasti akan mengecil. Sama di dalam kehidupan kita. Dan waktu orang itu mengecil, dia mau jalan aja susah. Dia harus melatih lagi supaya otot-ototnya lagi bisa kuat. Ligamennya juga sendi-sendi bisa kuat. Sama juga dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita akan bahas yang sangat amat penting. Either you use it or you lose it. Kalau saudara tidak menggunakan, saudara akan menjadi lemah dan saudara tidak akan kuat lagi. Banyak orang di dalam kehidupan berkata demikian, Pastor Ed, masalah yang saya hadapi cukup untuk membuat saya meninggalkan Tuhan. Begitu besar masalah yang saya hadapi cukup untuk saya kehilangan iman saya kepada Tuhan. Saya bilang salah. Harusnya semakin besar masalah yang saudara hadapi membuat saudara bukan berkata cukup untuk membuat saya meninggalkan Tuhan, tapi membuat saya mendekat dengan Tuhan. Intinya saudara, either you turn away from the Lord or you turn to Him. Whether you lose your religion, whether you lose your faith or you use your faith. This is your choice. Waktu saudara ada masalah, saudara meninggalkan Tuhan, atau saudara turn to God dan use all the faith that you have. Menggunakan semua iman yang saudara miliki. Kalau saudara, if we don't continue using our faith and living by faith, maka ada kemungkinan sangat besar pada saat saudara menghadapi masalah dan iman itu dibutuhkan, saudara tidak lagi memiliki iman. Maka kadang-kadang ada orang yang punya masalah yang besar, dia gak takut, dia hadapi masalah itu. Kenapa? Karena dia terus living by faith, dia latih iman itu. Jadi otot-otot semakin kuat, sehingga ada beban yang berat pun, dia bisa menahannya, dia bisa mengangkatnya. Tapi karena udah gak dilatih terlalu lama, atrofi, gak usah beban yang besar, dikasih setengah kilo aja. Aduh berat, udah sakit banget. Sama, when you don't use your faith, ada menghadapi masalah yang kecil, saudara gampang meledak, saudara. Kenapa? Karena saudara mengatasi semua dengan all your strength, dengan kekuatan saudara, with your flesh. Then there is no more faith left in you. Gak ada lagi iman yang tinggal dalam hidup saudara. I believe living by faith in the Lord is the only way I know how to effectively cope with life's difficulties. Salah satu hal yang paling luar biasa menghadapi masa-masa yang sulit adalah when you live by faith. Either you use it or you will lose it. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang paling penting. Kita udah di bulan September tahun 2021. If you forget all the sermons
prior to today, sebelum hari ini, make sure today you don't lose it for the rest of your life. Karena 3 hal yang penting. You are here not by coincidence. Saudara ada di tempat ini bukan karena kebetulan, but because the purpose of God. Karena rencana Tuhan, saudara di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Nah yang pertama saudara, ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu bicara mengenai tubuh. Use your body or you will lose it. Salah satu Baseball Hall of Fame di tahun 1953 yang bernama D.C. Dean, dia sebagai anak Tuhan, dia berkata demikian, I want to thank to the Lord. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan for giving me a strong arms, a strong back, tangan yang kuat, punggung yang kuat. But I want also to give thanks to the Lord because I have a weak mindset. Saya punya mindset yang lemah dan saya bukan orang yang pintar, dia bilang. Wow. Dia menyadari baik yang plus maupun yang minus. Itu semua berasal daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak ada manusia yang sempurna. Dari ujung rambut sampai kaki ada aja kekurangan. Ada dari anggota tubuh kita yang kita gak terlalu suka. Saya dari kecil itu suka digodain, diledekin. Si hidung jambu. Teman-teman saya dari SD khususnya bahkan manggil nama saya bukan Edward tapi Jambu atau disingkatnya Bu gitu. Bu. Sampai hari ini nah katanya hidungnya lebar dan bahkan di dalam keluarga pun juga sama, Rachel sama papanya sama hidungnya lebar. Tapi saya nggak pernah masalah. Kenapa? Karena hidung seperti ini adalah hidung yang membawa hoki keberuntungan, saudara. Nah saudara, makanya saya dapat istri saya yaitu Levi yang hidungnya lancip kayak pesawat Concorde zaman dahulu, lancip. Kenapa? Hidung ini membawa keberuntungan. Daripada Levi hidungnya lancip, dapat suami hidungnya lebar kayak begini. Kan dia yang rugi, saudara. Nah saudara kasih, setiap kita punya segala kekurangan. Karena itu banyak orang suka make up, rambut yang hitam dicat warna putih. Dulu waktu itu saya cat warna hitam. Terus akhirnya saya pikir, saya konsultasi sama hairdresser saya, dia bilang, your natural hair tuh sebenarnya bagus, warna asli rambut kamu tuh seperti orang di highlight warna grey gitu. Jadi leave it like that, karena itu udah benar-benar natural banget. Oke, dia bilang, jadi sekarang ini udah warnanya natural, katanya seperti kayak highlight. Ada orang yang warna coklat dibikin silver dibikin coklat, dibikin hitam, dan pokoknya rambut lurus, ingat gak dibikin keriting, yang keriting mau di bonding supaya lurus, sudah. Kita mau make up supaya tambah cantik, nggak salah semuanya. Kenapa para runners itu ingin lari, saudara? Salah satu bagus buat jantung, tapi salah satunya juga untuk menurunkan berat badan. Karena lari adalah salah satu yang bisa, selain lari, sepeda bisa mempercepat untuk menurunkan berat badan 10 kilo, 20 kilo. Kenapa mereka suka weightlifting? Khususnya anak-anak muda itu karena lebih supaya badannya kelihatan bagus. Padahal sebenarnya benefit keuntungannya jauh lebih banyak daripada hal seperti itu juga. Banyak orang gak tahu kalau weightlifting, when you develop muscles, saudara gak perlu treadmill, saudara gak perlu ngapa-ngapain pada saat saudara duduk. Pembakarannya itu bisa 3 kali lipat dibandingin saudara lari dan mau sepeda tanpa weightlifting. Karena waktu saudara membentuk muscle, otot, sehingga saudara duduk aja, itu terus bekerja pembakaran 24 hours, saudara. Dibandingin saudara dengan lari, cuman hanya pembakarannya pada saat itu saja. Sepeda juga pada saat itu saja. Tapi when you build muscle, tambah lagi kalau cardio lagi, it is amazing. Tapi sekali lagi saudara, regardless of what kind of body you have, it comes from God. Semua anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai kaki, yang bagus maupun yang kurang, semuanya juga berasal daripada Tuhan dan harus kita hargai sebagaimana layaknya pemberian daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku telah bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Saya tahu jantung itu memompa darah itu satu hari itu sekitar 3.800 liter. Kalau orang hidup sampai 75 tahun, dihitung kurang lebih sebanyak 210 juta liter
Darah yang dipompa itu sama dengan equal 13 super tanker yang besar. Itu menampung darah saudara satu orang saja. Wow. Jantung saudara tidak pernah berhenti berdetak, itu kurang lebih kalau saudara hidup sampai 75 tahun sekitar 2,5 miliar kali saudara. Kapiler jantung saudara kalau direntangkan itu panjangnya sekitar 1.600 kilometer. Ini dahsyat banget. Pertukaran antara oksigen dan CO2 itu kata dokter-dokter internis, spesialis itu katanya sangat amat complicated that it is almost impossible untuk manusia bisa memikirkan bagaimana bisa pertukaran antara CO2 dan oksigen. Dan human DNA dikatakan itu bisa, setiap satu orang itu bisa mengelilingi matahari saudara sebanyak 260 kali. Dan efisiensi orang, kita punya efisiensi bahan bakar kita itu luar biasa. Dikatakan kalau average 1 jam, yang paling rendah lah orang naik sepeda itu 16 km. Karena average itu bisa 20-25 lah kalau naik sepeda lipat, kalau mau sepeda road bike bisa 35 average ya, bukan maximum speed ya average. Jadi bilanglah 16 km menggunakan 88 mililiter carbohydrates. Itu sama equalnya kalau kita naik motor atau naik mobil dengan 1 liter bisa sampai 400 km. Contoh, Jakarta, Bandung sekitar 140 kilo. Pulang pergi 280 kilo. Itu belum sampai 1 liter. Itu tubuh kita begitu efisien. Berarti bisa 2 kali round trip Jakarta-Bandung kurang lebih saudara. Cuman hanya menggunakan 1 liter. Itu efisiensi tubuh kita ini saudara. Ini saya mau kasih tahu betapa awesome-nya Tuhan kita. Karena itu biasanya, kecuali Jacob ya, kalau anak saya yang Jacob ini dia nggak terlalu into mobil dan lain sebagainya. Jadi waktu pertama dapat SIM, terus kemudian udah dapat mobil, dia masih lebih prefer kalau ada driver, supir yang nyetirin atau kita yang nyetir. Dia nggak terlalu pusing soal mobil. Tapi umumnya pria atau wanita, kalau baru usia 17 atau dikasih kesempatan udah dapat SIM, dapat mobil, itu mereka sangat menghargai sekali. Mereka tuh kalau bisa itu jaga banget. Maka orang tua akan berkata demikian. I give this car, I give this key, but you better take care of this car really well. Don't do silly things, don't do stupid things. Oke? Jalan hati-hati, jangan terpancing emosi, ngebut-ngebutan. Kalau tidak, Daddy will take the keys back. Kamu gak akan bisa punya mobil lagi, gak boleh nyetir lagi. Kalau masih muda, dia pasti akan dengar gitu, wow, if I do something stupid, Daddy will take back the car. Dia akan jaga benar-benar pesan daripada orang tuanya. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Sudah tahu? Waktu saya kasih, waktu ke Jacob juga, waktu dia pakai ras, pakai ya, hati-hati ya. Kamu gak punya legal right of this car. You do something stupid, I'll take it back. Dia gak punya hak kepemilikan. Saudara tahu? Saudara tidak punya hak kepemilikan sama sekali atas tubuh saudara. Karena tubuh saudara telah dibayar lunas di atas kayu salib di Kalvari. Mau buktinya? Baca dengan firman Tuhan. Supaya saudara dibukakan mengerti saudara. Saudara cuma dikasih titipan di tubuhnya. Untuk diolah, bukan dijadikan sampah, tempat buang lemak. Oke, kita baca ya 1 Korintus 6 ayat 19-20. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. If you are Christian, then your body belongs to God. You are not the legal owner of your body. Saya pernah punya mobil pada saat waktu itu Mini Cooper.
Terus kemudian saya jual, saya ketemu lagi waktu itu di Puri Bugar Mini Cooper tersebut. Saya nggak bisa serta-merta masuk lagi ke dalam Mini Cooper tersebut. Karena saya pernah memiliki itu. Kenapa? Karena sudah dibeli dan sudah dibeli lunas dengan pemilik berikutnya. Saya nggak punya legal right lagi, nggak punya hak kepemilikan untuk mobil tersebut lagi. Saya nggak mau terlalu berkelebihan menceritakan betapa pentingnya tubuh ini. I don't want to overemphasize. Tapi saya juga tidak mau meremehkan, mengajarkan saudara, meremehkan pentingnya tubuh ini. Saudara tahu, yang paling penting, kemana saudara berada 24/7, siapa yang mengikuti saudara? Tubuh saudara. Bukan tas Hermes saudara, bukan handphone saudara, bukan deposit saudara, bukan your title, but everywhere you go. Mau tidur, mau di toilet, mau di kamar mandi, mau lagi saudara lagi sedih, nangis. Yang ikut siapa? Tubuh saudara. Kemanapun saudara pergi, wherever you go. The body, this body goes with you. Saya nggak bilang tubuh saudara harus seperti Chris Hemsworth atau Kendall Jenner, like that. No. Tapi saudara harus taking care. Saya itu dari sejak SD saya punya asma yang very acute. Oma saya meninggal karena asma. Jadi dokter bilang itu penyakit keturunan. So I work hard. Walaupun miraculously baru setelah saya kuliah di Amerika, saya mengalami mujizat Tuhan. Tapi on the way to receive God's miracle, I work hard. Saya pernah ambeien 2 kali dioperasi. Bukan hanya pakai obat biasa. Tadi pernah dari dokter di sini disuntik semua, nggak hilang-hilang. Sakit banget, duduk aja nggak bisa. Akhirnya harus dioperasi 2 kali. Dan dokter bilang masih ada banyak loh, bukan ada 1-2, masih ada banyak di dalam yang harus dibuang. Tapi saya takut. Tapi dokter bilang kamu harus jaga pola makan, banyak minum air, dan kemudian makan yang serat-serat, dan jangan paksakan kalau nggak benar-benar harus ke belakang. Karena itu saya nggak pernah bisa tahan. Kapan saya harus ke belakang, saya nggak boleh tahan. Tapi kalau belum waktunya, saya nggak boleh memaksakan. Jadi ini sangat penting. Dan kemudian dari sejak kecil, saya tuh punya masalah insomnia. Hari ini tuh, it's a miracles day. Saya bisa tidur cepet banget. Tadi istri saya nanya, kamu tadi tidur jam berapa? Saya bilang, puji Tuhan ya. Hari ini saya tidur itu jam 3:30 udah bisa tidur. Wah, buat saya itu satu mujizat luar biasa. Hari Minggu, 3:30 pagi, biasanya jam 5 pagi saya baru masuk tempat tidur, masih belum ngantuk, jam 6 pagi baru ngantuk. Dan saya juga coba, saya tanya sama Aaron waktu itu, ada si Hendra teman sepeda, dia sinse juga, aku puntur juga. Dan Aaron berapa kali dia pusing, dia kesana sembuh, dia bilang ya bisa juga ditanya untuk ngobatin insomnia. Jadi saya sekarang lagi perawatan 2 kali seminggu untuk tusuk jarum. Kalau nggak salah Willy juga pernah ke sana juga ya, ke temannya Hendra juga ya. Santi juga, ya saya dengar katanya juga bagus, makanya saya mau coba. Ya udah, ini udah 6 kali ke sana gitu. Apa yang saya bisa lakukan? Saya tahu ini is not a healthy lifestyle. Bukannya saya ingin seperti ini, saya juga coba untuk berusaha, saudara. Artinya I take care of my body. Bukan take it for granted dan bilang, wah lihat saya juga sehat-sehat aja, buktinya aman-aman aja, umur 53, mau tidur jam 8 pagi, jam 9 pagi, mau tidur 3 jam, 4 jam. Cuman saya baca literatur buku, salah satu tingkat kematian yang tinggi adalah begadang. Tidur gak benar, karena waktunya tidur, sel-sel diperbaiki, kita malah gak tidur, malah bangun. Dan saya tahu, kalau saya mau untuk bisa sehat, untuk bisa melayani lebih lagi. Bukan hanya sekedar naik sepeda, lari ke gym, tapi saya harus bisa take care of my body. The best I can. Karena saya nggak punya hak kepemilikan. Tapi saya telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu betapa pentingnya saya need to have a proper time of sleep. Waktu istirahat. Saya tahu juga, saudara, saya harus jaga makan yang baik, exercise, olahraga. Artono kalau nggak salah di tempat sini, waktu ngobrol-ngobrol pada saat itu dia bilang, dalam waktu 1 tahun ya kamu hilang turun 18 kilo, benar ya kalau nggak salah ya. Ini foto yang pakai baju putih tahun berapa? 2018. Berapa lama kamu turun 18 kilo?
1 tahun kurang. Saya tanya, ya berarti dietnya dirubah, makannya bukan minum obat-obat diet begitu, enggak. Tapi cara makannya diperbaiki, olahraga semua bisa. Karena waktu dia udah overweight seperti itu, dia nggak bisa lagi produktif, capek. Kerja capek, sebenarnya napas juga berat. Karena dia harus kerja 10 jam, naik kendaraan juga, naik motor, harus kerja ke sini. Nggak mudah. Alvin juga sama seperti itu juga, ya. Ya Alvin dulu sama Alvin sekarang beda. Ya, karena juga upaya lagi, perbaiki lagi pola hidup. Willy juga ternyata juga sama, beda. Willy sama Santi dulu juga seger-seger banget. Tapi kan masalah di dengkulnya, di pinggangnya. Tapi sekarang lihat, kamu hilang berapa kilo? 20? 20 lebih kan? Tapi kan olahraga juga. Enggak ke dokter diet suntik sana suntik sini, enggak kan. Tapi perbaiki makan, olahraga seperti demikian. Tujuannya adalah supaya kita sehat. Sugi juga punya asma yang luar biasa. Makanya dia harus terus olahraga sepeda seperti itu kan. Bukan karena cuman untuk menikmati dia, tapi supaya bisa lebih sehat. Kita ini gak punya hak kepemilikan. Kita dititipin sama Tuhan. Sama seperti saya bilang Jacob, hati-hati ya naik mobilnya. Kalau kamu ugal-ugalan, Daddy akan take back the key. Dan saudara harus menghargai apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Yaitu tubuh yang saudara bawa 24/7. Don't take it for granted. Ini tempat tinggal kita senantiasa selalu. Yang setuju katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua adalah iman. Ini sangat penting sekali. Maka saya bilang khotbah kalau kita lupa semua, khotbah hari ini jangan lupa. Pertama, tubuh, the most valuable things. Karena di gereja suka nggak seimbang. Saya nggak bilang saya karena sempurna, enggak. Saya punya banyak masalah di tubuh saya. Maka saya ceritakan semuanya tadi. Dan saya berjuang untuk bisa lebih sehat lagi, lebih sehat lagi. Kedua, bicara iman. Percakapan antara pendeta dengan jemaatnya. Ini dalam salah satu cerita yang saya baca. Dalam satu literatur, dia bilang begini sama jemaatnya. Are you really interested in heaven? Kamu benar-benar peduli dengan surga nggak? Dia bilang sama pastornya, come on pastor, what kind of question is that? Of course, I'm very interested in heaven. Makanya saya dibaptiskan di gereja ini. Tapi saya juga lupa sih kapan saya dibaptisnya. 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke, pendetanya senyum dan kemudian I have my second question. Where are you attending church? Kamu ke gereja mana dan apakah kamu ke gereja rutin? Dia bilang, now, you got me now. Saya lupa kapan terakhir saya ke gereja. Saya biasa ke gereja cuma hanya Natal atau Paskah. Or when I face big difficulties or problems in life, then I come to church. But saya nggak rutin. You know, pastor, I'm very busy, pastor. Dengan segala macam 1001 alasan. Pendetanya tersenyum, kemudian yang ketiga pendetanya bertanya, where does your family attend church? Keluarga kamu yang lain mana? Saya kok nggak pernah lihat keluarga kamu datang ke gereja. You know, pastor, you know my wife? You don't know my wife. Dia nggak peduli dengan gereja. Dia nggak peduli bahkan anak-anak pergi ke gereja atau enggak. I just don't understand that I'm able to cope living with her. Itu seperti tinggal dalam Sodom dan Gomora, pastor. Saya masih bisa bertahan iman saya dengan tinggal dengan istri seperti itu aja udah puji Tuhan. Sehingga saya nggak tahu anak-anak saya pergi ke gereja atau enggak, istri saya apalagi. She never comes to church. Pertanyaan yang terakhir, pendetanya bilang, how much money do you contribute to the church? This is a crazy question, pastor. Dia bilang. Pastor nanya berapa uang yang saya kontribusi buat gereja. You know what? This is what I hate the most. You started with asking, am I interested of going to heaven? Dan saat ini terakhir kamu bertanya, berapa banyak uang yang saya kontribusikan buat gereja? You know what, pastor? I want to tell you bluntly. Saya mau kasih tahu sejujur-jujurnya. I never give anything to the church. Wow. Terima kasih.
orang ini sangat peduli untuk ke surga. Tapi kedua, dia nggak jadikan ibadah itu sesuatu yang berarti. Ketiga, dia tidak perjuangkan keluarganya untuk ke gereja. Karena dia anggap nggak terlalu penting. Keempat, bicara mengenai mendukung pekerjaan Tuhan. Dia nggak pernah kontribusi sama sekali. Saudara dikasih, sama seperti firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama dalam Yakobus 2 ayat 26. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadi sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah apa saudara? Mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. His faith was not active at all. Banyak orang peduli untuk bisa waktu dia mengembuskan nafas yang terakhir ke surga. Tapi dia tidak peduli, tidak sangat serius dengan beribadah. And some people have turned away from Christ. And they are walking on a very dangerous zone. Pada saat dia nggak menjaga imannya, mengaktifkan imannya, dia menjalankan dengan kekuatannya. He or she think that they are able to cope with any situation. No, mereka sedang jalan di tengah-tengah yang mereka tidak tahu ada ranjau yang mereka akan bisa hinjak. Dan mereka tinggal tunggu kapan meledaknya dalam kehidupan mereka. Because they are never tidak menggunakan lagi imannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada kisah nyata pasangan suami istri menikah di gereja, diberkati. Istrinya dari sejak kecil a very dedicated Christian. Suaminya baru bertobat. Dan kemudian mereka menikah dan akhirnya suaminya melihat pertumbuhan kekristenan daripada istrinya. Akhirnya suaminya sepakat untuk melayani di gereja. Dua-duanya mulai melayani di gereja. Tapi satu waktu mereka tidak datang ke gereja. Cell leadernya menghubungi, gak pernah dijawab-jawab WhatsApp-nya. Minggu berikutnya skip lagi datang ke gereja. Minggu ketiga tidak lagi datang ke gereja. Tapi gak pernah bisa dihubungin, gak pernah mau balas. Bulan berikutnya mereka tidak lagi ke gereja. Sudah 3 bulan, 4 bulan. Dan mereka dengar ternyata istri dan suaminya saat ini kalau malam-malam sudah pergi ke bar. Mabuk-mabukan setiap hari. Setelah 6 bulan mereka mendengar ternyata istrinya hamil dengan pria lain yang dia jumpai di bar. Dan tahun depan mereka menemukan bahwa keduanya akhirnya sadly they got divorced. Mereka bercerai. You either use your faith or you will lose your faith. Lately saya suka adventuren, petualangan lihat tempat-tempat yang nggak umum-umum gitu untuk bisa jalur-jalur motor yang masuk-masuk ke pedalaman gitu. Sesuatu yang menarik. Saya mulai subscribe digital magazine baik yang di luar negeri maupun di Indonesia dan mulai lihat YouTube perjalanan mereka yang di Indonesia maupun di luar negeri. Itu membuat saya semakin excited, ngelihatnya aja excited. Dan kemarin pada saat saya lagi siapin khotbah, terus kemudian saya lihat supirnya Welly nenteng satu ban sepeda, cuman satu. Ngapain nih Mbak? Kayak bingung di kaca mau masuk, bawa ban gitu. Akhirnya saya suruh siapa lupa Salimun atau Tuslim untuk bukain pintu dan dia masuk. Bawa katanya ada titipan nggak tahu, tapi saya terus sambil kerja. Nggak lama lagi Ivan datang ternyata Willy bilang ada ekstra ban yang nggak kepake kalau mau pakai ban yang untuk sepeda lipat ya belakang. Terus boleh dipakai. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol sebenarnya bagus tuh bannya karena pesernya juga punya ban seperti itu juga dan dipakai di turn oke banget bannya. Itu kalau nggak salah Maxxis ya bannya ya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Pesernya tuh suka lagi motoran ya. Suka cuman nggak buat ngebut-ngebutan, buat jalan-jalan santai aja 50-60 kilo. Just adventuran. Wah saya itu dulu tuh mau Welly tuh waduh.
Kita tuh hobi banget motor, apalagi yang namanya Wheelie tuh naik motor tuh 180, 200 km. Hah, saya bilang 200 km? Iya, muter-muter Jakarta segala gitu. Wih, saya bilang, saya nggak seperti itu, tapi kita juga naik motor crossan. Dia kasih lihat foto-foto zaman-zaman dulu naik motor crossan, naik KLX segala. Wah, jadi seru ngobrol. Akhirnya yang saya lagi siapin khotbah, hampir tinggalin khotbah karena 1 jam lebih ngobrol. Terus kemudian dia bilang, Pastor Ed, ke Pelabuhan Ratu aja, nggak usah jauh-jauh dari situ. Terus kemudian ke Anyar, itu sekitar 200 km. Perjalanannya bagus, jalanannya lurus banget gitu. Terus kemudian dikasih linknya untuk YouTube-nya, terus kemudian saya langsung buka. Terus nanti di sana di Anyar bisa tinggal di resort yang namanya kalau nggak salah Novus Java kata. Itu bagus banget kayak di Bali, itu kayak bintang 5-nya. Terus kemudian saya lihat, wih keren banget, saya ya nggak pernah tahu di sana ternyata di Anyar ada satu resort yang bagus banget gitu. Jangan di Pelabuhan Ratu, tempatnya kurang enak pun tinggal situ. Terus kemudian saya lihat YouTube-nya perjalanan dari Pelabuhan Ratu ke sana, karena dia benar-benar pakai GoPro, jadi saya bisa melihat wah pemandangan-pemandangan yang indah. You know what? The more I talk, walaupun ada technical situation di mana jalanannya kelok terus berkelok-kelok, bahkan ada yang bawa anaknya sampai anaknya muntah gitu. Tapi waktu saya ngelihat, wih semakin semangat, semakin excited. The more I learn, the more I immerse, semakin mendalami, semakin tertarik. Sama saudara juga. Semakin saudara mendalami keimanan saudara. When you hang out with a Christian friends, share testimony, dan semakin mendalami, semakin baca firman Tuhan, semakin datang beribadah, dengerin firman Tuhan, mempraktekkan, mengalami mujizat, dan semakin saudara menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan iman saudara semakin diaktifkan, sehingga saudara gak takut menghadapi masalah yang luar biasa, karena saudara tahu iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Kita berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kemarin para Olimpiade Tokyo itu suka di overlooking karena kemarin kita fokusnya ke Olimpiade. Olimpiade Indonesia menyumbang emas satu-satunya di ganda putri. Ingat saudara, tapi setelah itu ada namanya para Olimpiade untuk orang-orang yang cacat. Dan ternyata Indonesia menyumbang emas yang sangat luar biasa. Salah satunya wanita ini yang namanya Liani Ratri Oktila itu menyumbang emas dari sendiri 3 saudara. 2 emas, 1 ganda putri, 1 ganda campuran, 1 single tapi silver. Jadi 2 emas, 1 silver. Dan dia sebagai anak Tuhan, dedicated Christian yang luar biasa. Dan waktu saya lihat ternyata waktu dia umur 11 tahun, 12 tahun lagi karirnya lagi meningkat luar biasa di cabang olahraga bulu tangkis. Dia naik motor, ditabrak saudara. Mengalami kecelakaan sehingga dia cacat kaki kanannya atau kirinya saya lupa. Itu lebih pendek 12 cm. Saudara. Di 12 cm. Jadi di jalannya begini. Gitu kan. Dan dia harus beradaptasi dengan latihan yang biasanya latihan normal. Dia harus beradaptasi dengan latihan yang sangat berbeda sekali. Dia berpikir bahwa dia sudah kehilangan masa depannya. Tapi kenapa dia tetap bisa bertahan? Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dia berjuang, dia latih tubuhnya, bukan hanya imannya. Dia latih tubuhnya, tapi dia tidak marah sama Tuhan, tidak menyesali kehidupan. Dan akhirnya dia saat ini bisa berprestasi luar biasa. Yang pertama yang saudara harus jaga adalah tubuh saudara. Kenapa saya bicara banyak di area tubuh? Karena sering ini yang diabaikan orang. Kedua adalah keiman. Yang 3 yang paling penting adalah gereja Tuhan. Church, this is your home. Ada 3 pendeta diskusi. Karena masalah kelawar yang tinggal di gereja. Di sini juga, kenapa kita buang kanopi-kanopinya? Karena di bawah kanopi itu tempat tinggal kelawar saudara. Sehingga kita buang semuanya, itu sampai bikin kotor, dinding-dinding itu hitam-hitam semua itu karena pupnya daripada kelawar. Dan pendeta itu bilang, saya bingung gimana mengusir kelawar itu. Bahkan saya udah ambil senapan, saya udah tembak-tembakin. Yang ada silingnya malah bolong-bolong, temboknya bolong-bolong, kelawarnya itu tetap ada. Yang kedua bilang, saya udah bahkan tangkap, udah jebak kelawar itu. Dan saya bawa 100 km lebih jauh, buang di sana. Balik lagi tuh kelawar. Pendeta yang ketiga bilang, saya gak masalah tuh.
Saya lakukan sekali udah beres. Gimana caranya? Mereka pendeta berdua bilang, saya kumpulkan itu semua kelawar dan saya baptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tahu? Setelah dibaptis dia nggak balik lagi ke gereja. Dan banyak anak-anak Tuhan juga sama seperti itu. Dia dibaptis dalam Tuhan, terus habis itu gone, bye-bye. Pada saat diberkati, goodbye. Pada saat ada masalah, kecewa, tinggalkan Tuhan. Sudah tahu? Saudara siapa? Kita tubuhnya. Yesus adalah kepala buat gereja. Lihat firman Tuhan. Efesus 1 ayat 22-23. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa saudara? Kepala dari segala yang ada. Jemaat yaitu saudara dan saya apa? Jemaat yang adalah tubuhnya. Yesus adalah apa saudara? Kepala. Kalau Yesus kepala, saudara dan saya ada tubuhnya. Dengarkan baik-baik. Kalau saya meninggalkan gereja, ini tubuh di sini, kepala di sini, nggak bisa fungsi. Next slide. Fungsinya nggak akan bisa. When you neglect the church, saudara tinggalkan kepalanya, yaitu the Christ, Jesus. Dan kita adalah tubuhnya. Makanya gak heran, hidup kita akan gak berdampingan. Tapi waktu kita kembali lagi ke gereja, Tuhan adalah kepala. Dulu saya pernah, waktu umur 17, akhirnya bisa punya motor bebek. Belinya 1,1 juta, brand new. Dijual 900.000. Terus kemudian, dipakai 3 bulan, fine. Enak banget, mesinnya 4 barrel. Kemudian dibawa ke puncak. Pas pulang di jalan tol bunyi makin lama makin keras. Apa ya? Berhenti cek olinya kosong. Ternyata dari sejak beli karena anggapannya pikir olinya aman-amannya, ternyata udah harus ganti, nggak pernah dicek, kosong. Hampir tuh meledak saudara. Sama di dalam kehidupan kita. Either you use it or you lose it. Kita harus lebih serius. We all need to become more committed to the Lord Jesus Christ and to His church. We need to attend worship service regularly. Kita bisa keluar kemana-mana, kumpul sama teman-teman di sana sini. Nggak takut COVID, tapi ke gereja takut. Kita belajar untuk tertanam di home cell. Committed to the Lord. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Kalau kita gak support gereja, satu waktu kita butuh disupport. There's no one can support you. Saya bersyukur JC Family. You guys are so amazing. Elevator mahal, kita semua keroyokan. Kita bisa punya elevator, renovasi semua yang udah berjalan berkali-kali. Saya tutup dengan cerita ini, saudara. Tadi ada satu, saya kalau nggak salah slide-nya lupa tuh, keluarin. Ada satu orang ditanya, kamu kok udah nggak pergi lagi ke pertandingan-pertandingan sport, event, kamu biasanya pertandingan bola, pertandingan basket selalu datang. Terus dia bilang, saya udah malas datang. Karena saya datang ke situ, bangkunya duduknya keras, kamar mandinya kotor. Terus waktunya gak pernah tepat waktu datang. Pertandingan selalu suka terlambat. Saya mau katakan demikian. Kalau gak salah ada slide-nya, saya lupa di mana. Salah satu cara untuk mematikan gereja adalah saudara datang ke gereja, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara akan kritik gereja itu habis-habisan. Itu salah satu cara yang paling ampuh untuk menghentikan church movement. Either saudara gak ke gereja, saudara datang ke gereja, diam aja, gak lakukan apa-apa. Worship juga enggak, memberi juga enggak. Tapi kritik habis-habisan. Saudara dikasih, ini kisah nyata yang saya temukan di mana satu keluarga
mengkoleksi begitu buku-buku berharga yang dari zaman-zaman dahulu. Dan ini menjadi warisan buat anaknya. Nah, anak ini kurang menghargai. Satu waktu anak ini lagi punya masalah yang besar, dia marah. Kemudian dia telepon temannya, dia bilang, I'm going to throw everything that has been given to me, and I'm going to burn all semua buku-buku yang orang tua saya kasih. Temannya panik datang ke rumah temannya. Dan dia lihat benar bukunya lagi dibuang-buang, dirobek-robek. Dan salah satunya dia lihat, are you nuts? This Bible is written by Gutenberg. Ada tulisan, ya benar, emang ada tulisan Gutenberg. You know what? Ini adalah edisi pertama di abad ke-15, pertama kali Alkitab dicetak 188 buku cetakan. By Gutenberg. Dia bilang, kamu tahu gak harganya ini bisa 500 ribu US dollar, setengah juta US dollar. Minimal. Dia bilang, mana mungkin itu udah ada coretan-coretan. Dan saya lihat salah satu coretan tulisannya Martin Luther. Ternyata itu salah satu yang punya Martin Luther. Itu pendeta yang luar biasa di abad ke-15. Dan kamu tahu, di tahun 2009, dan saya baca di Wikipedia, yang utuh, yang dimiliki di dunia, yang ada di dunia cuma 48. Dari 48 hanya 21 saja yang utuh. Sedangkan dia punya Alkitab itu utuh, dia buang, dia robek-robek. Many times, we don't realize the value of something until it is gone. Baik itu anggota keluarga, kesehatan kita, iman kita, dan juga gereja yang Tuhan titipkan, Jakarta Church. This is not a perfect church. Tidak ada gereja yang sempurna, pendeta yang sempurna. Your body, please take care of your body, your faith. Karena daripada itu, hal ini semua penting di mata Tuhan. Penting buat kita semua. Your body, your faith, and the church yang Tuhan titipkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.